Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui terlalu lama menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ berpotensi menyebabkan learning loss atau kehilangan kompetensi belajar. Sebagai Pusat Komando Kebijakan Pendidikan Tanah Air, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut, satu-satunya cara meminimalisir terjadinya learning loss adalah pembelajaran tatap muka. Untuk daerah-daerah yang sangat sulit untuk bisa melaksanakan PJJ, itu sebaiknya sekolah tatap muka segera bisa dilakukan, gitu. Dalam kondisi karena memang sangat serius resiko loss of learning yang terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahwa SKB 4 Menteri keputusan yang terakhir adalah ini didelegasikan ke masing-masing pemerintah daerah sendiri. Jadinya untuk bisa mengakselerasi keputusan ini, biar banyak sekali daerah-daerah yang mungkin susah sekali melaksanakan PJJ, kita memberikan hak kembali kepada Pemda, tapi tentunya dengan persetujuan kepala sekolah dan komite sekolah. Jadi sekarang semua Pemda di level kabupaten dan di level provinsi punya hak untuk membuka tatap muka sekolah walaupun zonanya dimanapun. Spontan statement Mendikbud yang merupakan mantan bos ojek online ini mendapat beragam reaksi. Tidak sedikit warganet yang menilai Mendikbud terlambat mengantisipasi terjadinya ketimpangan pendidikan akibat hempasan badai pandemi COVID-19. Belum suara-suara netizen yang mengaku sebagai orang tua yang kewalahan menghadapi perubahan sikap dan kedisiplinan anak-anaknya selama penerapan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan kurang lebih hampir 10 bulan. Dalam rapat bersama DPR RI, sebagai kepanjangan lidah pemerintah pusat, ia berkomitmen akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah menyiapkan pembelajaran tatap muka. Di samping itu, ia menyodorkan skema asesmen nasional pada September sampai Oktober 2021, yang mana bertujuan mengukur kompetensi karakter minimum sekolah, mulai literasi, numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar. Belum lagi ditambah realisasi anggaran untuk subsidi upah tenaga pendidik. Dan di dalam berbagai macam survei di dalam asesmen nasional itu, kami akan ada berbagai macam paket pertanyaan bagaimana guru merespon atau beradaptasi pembelajaran di masa pandemi. Jadinya ada paket khusus yang akan kita keluarkan di dalam paket ini, tapi tentunya satu assessment ya, jadi nggak merepotkan murid dan guru untuk melihat tantangan-tantangan apa yang dihadapi di masa pandemi. Dan loss of learning itu tentunya akan terlihat daripada tren yang kita ambil tahun ini dan perbandingan dengan tahun depan. Dari situlah kita akan melihat dampak realnya. Baik, sampai di sini Anda sudah kehilangan fokus bukan? Skema pendidikan yang disodorkan Nadiem Makarim tadi sadar tidak sadar bersifat jangka panjang. Sedangkan masalah saat ini dihadapi dan harus segera mendapat pertolongan darurat adalah siswa yang mulai kehilangan kompetensi belajar atau learning loss. Begitu sulitkah menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah yang isinya hanya anak-anak itu saja? Lantas apa gunanya pembatasan sosial mikro yang cakupannya per wilayah? Apakah Nadiem memang sengaja mengulur pembelajaran tatap muka dengan dalih memberi kesempatan sekolah menyiapkan logistik protokol kesehatan sambil menunggu program vaksinasi tuntas sehingga ada kesanaman? Ya, apapun alasannya, learning loss membawa efek besar. Tidak heran jika hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut efek pandemi membuat pelanggaran hak anak, kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, sampai pelacuran anak meningkat. Pandeminya panjang dan jangka panjang. Jangka panjang nanti kita mau tidak mau di setiap zona, mau zonanya apapun, akhirnya orang akan ribut buka sekolah, terutama desakan dari orang tua. Nah, dan anak-anak juga sudah banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental karena terlalu lama di rumah dan mungkin mengalami juga problem masalah di rumah termasuk kekerasan yang mungkin saja dilakukan oleh keluarga. Ini menunjukkan betapa pentingnya sisi pengawasan anak di ruang lingkup sekolah yang begitu penting, yang mana hal tersebut tidak mereka dapatkan selama pembelajaran jarak jauh. Mungkin bagi negara maju, efek terbesar pandemi adalah aspek ekonomi. Namun bagi Indonesia yang diklaim ruang guru pendidikannya tertinggal 128 tahun, bisa jadi efek pandemi paling serius adalah pendidikan di atas perekonomian. Ya, semoga saja Nadiem Makarim tidak lupa kata-kata mutiaranya, yaitu teknologi adalah sebuah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid,
Itu esensinya.